Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat dan rindu. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan semoga istirahat Anda menjadi istirahat yang menyenangkan, yang berbahagia ya. Semoga sehat selalu, juga tetap kuat, mendapat berkat, dan juga mendapatkan keajaiban yang nyata tentunya ya. Jangan lupa semangat itu ya. Nah begini ya. Oh ya, semoga juga berhasil cita-citanya ya, dimanapun Anda berada. Semoga Anda berkumpul dengan orang-orang yang senang dengan melakukan kebaikan, yang senang dengan kebajikan. Dijauhkan Anda sekalian dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak Anda inginkan. Semoga dijauhkan. Halnya jika zodiak Aries menjadi pawang hujan. Apakah ada bagian zodiak Aries menjadi pawang hujan? Potensinya apakah ada? Ada, bisa jadi kemungkinan. Karena akal tidak memustahilkannya. Jadi bisa jadi, bisa ada bagian zodiak Aries untuk menjadi pawang hujan. Karena akal tidak menutup kemungkinan. Hukum akal itu sudah pernah saya jelaskan ya, tentang hukum akal. Jadi tidak menutup kemungkinan sebagai pawang hujan. Hanya saja masalah berhasil atau gagal, masalah berhasil atau tidak, kan kita tidak tahu ya. Kita hanya bisa berusaha. Betul tidak? Kita hanya bisa berikhtiar. Betul tidak? Betul ya. Kita hanya bisa berikhtiar. Dan ikhtiar itu tetap ada dalam lingkungan ketentuan yang Maha Kuasa. Tetap ada dalam ketentuan yang Maha Kuasa ya. Ikhtiar kita, usaha kita tuh. Nah, zodiak Aries ada bagian untuk menjadi pawang hujan. Dingin ya, bentar. Apalagi kalau misalkan seperti saya yang suka bepergian misalkan ya, perlu nih menguasai sedikit tentang hujan. Kan kalau misalkan tidur di sini nih, tidur di jalan di sini, kalau hujan agak ribet juga ya. Tetapi saya tidak marah kepada hujan. Tidak, kalau lagi hujan ya saya tidak marah. Tidak berhasil, tidak marah. Saya pernah di perjalanan nih, dari Sukabumi ke Bandung, mau ke Bandung, di tengah-tengah jalan lah, anggap begitu ya. Itu terlihat cuaca agak mau hujan. Nah, baru saja saya dikasih sebuah mantra ya. Mau tidak mantranya? Baru baru dikasih sebuah mantra waktu pulang dari sana tuh.
oleh seseorang yang saya juga tidak kenal. Saya juga awalnya tidak kenal, tapi kenalan di jalan ya. Ya nggak di jalan, di pinggirnya gitu, di pinggirnya. Mantranya bunyinya begini. Mantranya bunyinya begini nih. Sin kawaning batin iman, sin kawaning jasad jasad eling jahil putih wong sajagat kabeh. Tidak hujan. Tidak hujan. Jadi tidak jadi hujannya. Jadi saya lancar-lancar saja pulang sampai malam ke Bandung tuh tidak hujan. Sin kawaning batin iman, sin kawaning jasad jasad eling jahil putih wong sajagat kabeh. Tidak hujan. Apa dibilang kebenaran? Kebetulan itu, hukum kebetulan. Gimana tanggapan Anda ya? Tapi kalau saya itu prinsip saya tidak ada yang kebetulan. Kebetulan itu hanya istilah saja. Itu prinsip saya ya. Jadi semuanya memang ada rumusnya. Ritual pawang hujan memang ada rumusnya. Begitu pula mantranya, tidak sembarang mantra. Begitu juga ada waktu ijabahnya, waktu kabulnya, doa, waktu kabulnya. Ketika kita mengucapkan mantra ini di saat tertentu, di jam ini, itu bisa terjadi. Begitu, dipahami kan? Semoga dipahami. Nah, apalagi yang zodiak Aries hari Kamis dan hari Minggu itu ada bagian jadi pawang hujan. Yang hari Kamis dan hari Minggu, karena Kamis ini udara. Udara ini terkadang bisa mengendalikan awan. Udara makhluk, manusia juga makhluk sama. Udara itu makhluk, ya. Betul tidak? Angin itu makhluk, manusia juga makhluk. Apa-apa yang bisa diprediksi itu bisa mungkin dikendalikan. Apa-apa yang bisa diprediksi itu bisa mungkin dikendalikan. Seperti kita, apa-apa yang bisa diketahui ya, seperti kita mengetahui tentang seseorang ya, kita bisa mengendalikan seseorang itu. Begitu ya, paham kan? Kita mengetahui tentang seluk-beluk pohon, kita bisa mengendalikan. Kita mengetahui tentang seluk-beluk rerumputan, kita bisa mengolahnya. Betul tidak? Bisa mengolahnya, sehingga ada sebagian tanaman itu yang bisa jadi obat, ada kecocokan dengan manusia. Begitu ya. Jadi apa yang mungkin bisa diprediksi itu bisa dikendalikan. Kalau hakikat kita sudah paham semuanya. Kalau masalah hakikat ya, kita sudah paham. Sudah paham pasti. Begitu. Kita hanya bisa berusaha, tetap hasil kan bukan kita yang menentukan. Bukan kita yang menentukan masalah hasil. Ada juga yang cara dengan melempar celana dalam tuh ke genting. Begitu, ada pula yang tidak mandi. Nah, masalah melempar celana dalam ke genting saya pernah jadi ada seseorang yang pengen apa, tapi itu masalahnya pengen anak buahnya tuh kembali ya. Saya usulkan tuh kepada dia, ambil celana dalamnya lempar ke atas genting. 3 hari kembali, padahal jauh tempatnya. Apa itu kebetulan? Ya mungkin. Tapi menurut prinsip saya memang ada rumus-rumusnya dan ada jam-jam tertentu yang bisa mengabulkan apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan. Begitu. Waktu ternyata bisa dikendalikan ya dengan jam tuh. Padahal 24 jam itu kan tidak tahu sebenarnya hakikat waktu itu berapa jam. Itu hanya perkiraan kita sebagai
manusia kan begitu ya. Kembali ke yang tadi ada dengan cara tuh dengan cara tidak mandi. Saya pernah nih tidak mandi. Benar tuh. Misalnya biasanya tuh yang pengantin ya, yang akan menikah itu jangan mandi ya beberapa hari misalkan gitu, karena kalau hujan di pernikahan itu biasanya katanya membawa kurang baik gitu, dipercaya membawa kurang baik. Nah saya pernah saya mandi itu pernah waktu perjalanan saya tidak mandi. Wah, cuaca terang, saat mandi cuaca hujan. Apa itu kebetulan? Ya mungkin, tapi menurut prinsip saya tidak ada yang kebetulan. Kalau menurut prinsip saya, mungkin Anda berbeda. Tidak apa-apa, perbedaan itu tidak usah jadi permusuhan. Kita tetap bersahabat dan kita tetap saling berbagi ya. Berbagi pengalaman saja nih. Sin kawaning batin iman, sin kawaning jasad eling jahil putih wong sajagat kabeh. Sehat selalu untuk zodiak Aries. Begitu ya, sedikit saja.